Selamat pagi. Pada sana akan jadi. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana sudah siap belajar? Siap. Sudah sarapan? Ada temannya yang sudah sekolah? Ada. Ibu absen ibu ya? Iya. Dulu setiap hari sangat pada bisa Wayan Kabul Wayan Berliana Puspasari Komang Desi Arianti Komang Dharma Yase Ibu Ayu Rastina Leonis Iketul Tadi Saputra Wayan Dukun Agus Adi Surya Sudiana Wayan Kresna Mana? Oke Inna Rupawan Inyoman Jaya Inyoman Susilo Inyoman Satria Kencana Ini kenapa kan? Ibu Ayu Kaderani Ibu Amelia Arista Kadek Ibu Semat Tari Maka Ibu Wira Oke, sebelum masuk ke materi baru, Ibu pengen ngecek. Kalian pernah tidak dengar kata kesebangunan? Pernah. Tapi lupa, ada yang ingat? Pernah kalau nggak salah waktu SMP. Iya, benar ya, waktu SMP itu kalian sudah pernah tuh dapat materi kesebangunan. Nah, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Mungkin Leonis katanya waktu SMP dapat kemarin. Apa contohnya? Pas foto yang dicetak dengan ukuran 2x3 dan pas foto yang dicetak dengan ukuran 4x6. Oh, itu dua bendanya itu sebangun gitu. Kenapa bisa dikatakan sebangun? Karena ukurannya kecil dan besar. Ukurannya berbeda gitu. Tapi bentukannya sama nggak? Sama. Yang lainnya ada lagi? Nggak. Ya, jadi seperti kata Leonis itu pas foto tapi pas foto satu orang ya, bukan orang yang lain ya. Yang dicetak 2x3, yang satunya dicetak 4x6 itu termasuk dua benda yang sebangun. Nah, dikatakan sebangun kan wajahnya kalian tetap nggak berubah gitu. Cuma ukurannya saja yang berbeda. Nah, kalau pada bidang datar, kesebangunan itu ciri-cirinya itu gini. Besar sudut pada bangun datar itu sama, tapi ukurannya nggak harus sama, boleh beda seperti itu ya. Nah, coba lihat segitiga yang di slide. Kalian menemukan tidak dua segitiga yang sebangun? Coba yang tahu angkat tangan. Siapa yang bisa menemukan segitiga apa aja tuh yang sebangun di slide? Kerani? A, B, C, dan A aksen maksudnya. A aksen, B aksen, dan C. Oke. Kalau Ibu gambar dua segitiga itu ya. A, B, C. Oke, kenapa Rani dikatakan sebangun ini, keduanya ini? Karena bentuknya sama. Bentuknya sama, selain itu? Besar sudutnya? Ya, besar sudut yang mana tuh yang sama? Sudut A dengan sudut A. Sudut A aksen. Sudut apa nih namanya? Siku-siku ya, udah ada keterangan seperti ini berarti dia siku-siku.
Kemudian sudut apa lagi yang mana satu-satu coba angkat tangannya deh. Rani lagi yang lainnya coba yang Remawan. C dengan C. Ya, sama ya, dan namanya juga sama. Kemudian ya yang terakhir B dengan B aksen. Nah, karena ketiga sudutnya sama besar, jadi dua segi tiga ini sebangun. Kemudian sisi yang bersesuaian yang mana? Sisi mana aja yang bersesuaian? Kalau AC dengan yang mana bersesuaian dia? A aksen C. Yang ini. Kemudian AB? Ya. Ya, terakhir ya ini ya, pasangannya sisanya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi trigonometri. Pernah dengar trigonometri? Belum ya? Belum ya? Pasti asing ya, karena sebelumnya waktu SMP memang nggak pernah dibahas tuh kata-kata trigonometri. Tapi walaupun kedengarannya asing, ya sebenarnya nggak asing-asing banget buat kalian. Ini masih terkait dengan perbandingan sisi, sama seperti kesebangunan ini. Oke, nah coba perhatikan di slide. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, menemukan konsep perbandingan trigonometri pada siku-siku, menemukan rumus identitas trigonometri dasar, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ada kata problem. Nah, jadi nanti Ibu akan menyampaikan video yang berisi problem itu atau masalah itu yang akan kita pecahkan bersama-sama melalui diskusi kelompok. Itu. Nanti kalau kalian pas diskusi itu juga akan dibantu dengan media GeoGebra. Sudah semua punya kelompok? Kalau sudah, silahkan duduk bersama kelompok. Ayo cari kelompoknya. Oke, sudah semua duduk bersama kelompok? Udah duduk bersama kelompoknya. Kok pindah ke sini? Oh gitu. Oh ini temennya nggak datang. Atau boleh pindah nggak apa-apa sih ya, biar apa namanya? Biar seimbang nanti. Oke, nah sekarang kalian simak video yang akan Ibu tampilkan mengenai permasalahan yang Ibu katakan tadi. Nanti kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam video. Oke, sudah disimak. Siapa pemeran utama di sana?
Rani dan Susila. Mau ngapain mereka? Mengukur tinggi tiang bendera. Nah, misi kita hari ini adalah menyelesaikan permasalahan si Rani untuk mengukur tinggi tiang bendera. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, nanti baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Sebelum mulai diskusi ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, jadi waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan diskusi. Gimana, ada masalah? Gimana cara makainya, Bu? Oke, yang dari persamaan pertama dulu ya. Coba lihat persamaan pertamanya. Oke, ini sin alfa. Jadi nanti centang sin alfanya aja. Yang lainnya uncentang dulu. Oke, nah ini bisa digerakkan itu titik E-nya. Titik E-nya saya digerakin. Itu ya. Nah, sambil gerakin, lihat perbandingannya ini. Oke, gimana nih hasil perbandingannya? Sama. Sama ya? Sama. OBC per AC itu sama dengan kesimpulannya kalian tulis di kotak yang sudah disediakan. Gitu ya. Iya, Bu. Silakan. Oke. Nah, itu lanjutkan sampai persamaan ke-6 ya. Oke. Kelompok yang di sini mana? Ada masalah? Cara making. Mana aplikasinya udah bisa dibuka? Sudah. Jangan digeser yang itu. Kok kecil sekali? Gimana nih ya? Ada yang bisa berhasil buka nggak aplikasinya? Si loading. Udah. Nggak usah di landscape itu. Sinyalnya berarti agak gini ya. Udah bisa. Oke, coba. Nah, ini. Coba lihat semuanya. Buka halaman 2. Halaman 2 yang di LKPD. Oke, nah persamaan pertama ini adalah persamaan apa nih? Persamaan sin. Ini untuk sinnya ya. Kalian centang yang sin aja. Coba ini kalian juga lihat nih, centang yang sin, sisanya jangan dicentang dulu. Gitu. Jangan digeser. Ya. Nggak boleh dia. Oke, kalian lihat ini, kalian bisa geser titik E-nya saja, ya. Nah, habis digeser titik E-nya,
lihat hasil perbandingannya ini. Sama tidak? Sama. Sama. Nah, jadi BC per AC itu sama dengan apa per apa. Nah, nanti kesimpulannya kalian tulis di kotak yang sudah disediakan ya. Ya, gitu juga untuk yang persamaan sampai 6 ya. Silakan lanjutkan. Oke, sudah bisa buka gini aplikasinya. Sudah. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Banyak. Nggak bisa di landscape ini. Bisa. Di landscape dulu. Terlalu besar nih. Nah, pokoknya pakai yang punya Untari aja deh. Coba lihat punya Untari. 45. Oke, kita mau bahas yang sin dulu ya. Yang nomor 1 perbandingan sinusnya dulu ya. Nah, berarti nanti centang yang sin aja. Nanti bisa geser-geser itu titik E-nya. Ya, Bu. Geser. Kalian lihat hasil perbandingannya ini. Sama ini. Nah, gimana tuh hasil perbandingannya? Ya. Ya, BC per AC sama dengan perbandingan yang mana? Nah, nanti simpulannya kalian tulis di ini ya, kotaknya ya. Oke, silakan lanjut. Lanjutin sampai yang nomor 6, ya. Nah, ini gimana nih? Udah bisa buka. Aplikasinya udah bisa dibuka? Udah. Belum? Hilang linknya. Jangan bukan ini linknya, bukan yang lagi satu. Coba yang lagi satu, ada aja lagi satu itu. Di grup. Ini Bukan yang pertama. Ini grup. Ya, ini dah. Oke, itu udah bisa. Udah. Nah, sekarang coba itu kenapa jangan digituin HP-nya. Nge-lag HP-nya. Oh, ini udah bisa. Nah, bareng-bareng liatnya. Hati-hati jangan digeser sembarangan. Mana titiknya? Oke, nah nanti kalian bisa geser-geser titik E ini ya. Kayak gitu, kita geser-geser titik E-nya. Nah, kalian lihat perbandingannya di sini. Misalkan BC dan AC itu mana centangnya mana yang hilang? Enggak ada, hilang. Oh, ini. Nah, ini yang ini aja deh kalau gitu. Oke. Nah, misalkan persamaan pertama, coba lihat yang persamaan pertamanya. Oke, ini persamaan perbandingan pertama adalah perbandingan sinus gitu ya. Jadi centang yang perbandingan sinusnya aja dulu. Nah, gitu. Nah, sekarang geser-geser titik E-nya. Oke, lihat hasil. Coba Gus, ini lihat Gus bareng Gus. Oke, nih kalian geser-geser titik E-nya. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan hasil perbandingannya ini. Gimana hasil perbandingannya? Sama ya. Oke, lihat perbandingannya. Misalkan BC per AC itu sama dengan perbandingan apa? Nah, itu hasilnya itu kalian tulis di kotaknya gitu ya. Lanjutkan sampai yang nomor 6. Nanti kalau misalkan mau ke yang kosnya centang. Oke? Ya, lanjutkan ya. Oke, ini gimana? Ada masalah? Udah. Ini masih nyari yang definisi perbandingannya. Oke. Nah, gimana? Sudah? Yang nomor 2 sudah?
kegiatan 2. Ya. Coba lihat yang kedua. Nah, ini bisa ngisi untuk perbanding definisinya. Nah, tadi udah ada berapa perbandingan kalian dapat tadi? Berapa ya? Yang tadi yang isi angka nomor-nomor 5 apa 6? 6 ya. Nah, ke-6-nya itu Definisikan di sini. iya. Kemudian juga hidup itu Sisilah dan barang mendapat tugas untuk eksekusi yang tinggi tiang bendera di halaman sekolah. Mereka melakukan percobaan terkait tinggi tiang bendera. Pertama, Rani menghubungi badan Susila dengan menggunakan meteran dan tinggi badan Susila 175 cm. Selanjutnya mereka mengukur panjang bayangan tiang bendera. Panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Kemudian Susila berdiri tepat di depan tiang bendera sedemikian sehingga bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Selanjutnya, Rani mengukur jarak antara Susila dan tiang bendera. Ternyata jaraknya adalah 4 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Perbandingan trigonometri apa yang digunakan? ini agak Apanya? Iya. Paham? ini bayangan ini kemana itu ya? Yang mana bayangan namanya tuh? Yang di bawah. Iya. Terus bayangan benderanya yang mana? Oke. Ya, kalian boleh buat dua segitiga aja ya biar mudah ya, dipisahin aja dia. Segitiga BAC-nya di sini misalkan dibuat segitiga DAE-nya di sini. Jadi sudah terpisah, nanti pakai sisi yang bersesuaian seperti yang tadi itu. Nah, coba buat dulu gininya segitiganya. Yang itu gambar ini aja lah ya, kalau nggak ngapus. Oke, ada yang sebangun nggak itu segitiganya? Ada. Ini hurufnya apa? Ah. Ya, yang sebangun sebangun ya dia ya. Oke, sisi yang bersesuaian yang mana aja itu? AB AB dengan yang mana? dengan AD Dengan AD. Terus AC dengan AE dengan AE. Sisanya CD sama sudah diketahui belum? sudah Ya, berapa itu? 6 meter. Oke, DE-nya sekarang. 1,70. DE ini tinggi Tiang bendera. tiang benderanya. Belum Diketahui, tulis T aja gitu ya. Kan ini, kan T di sini. Enggak, T di sini, T. aja. Kemudian, nah BC itu tingginya apa, Caya? Tingginya Susila. Tingginya Susila, tapi ini masih dalam bentuk sentimeter ya. Ubah ke dalam meter. Berapa? 1,75. Oke, 1,75. Nah, iya, semua sudah dalam bentuk meter. Kalau kalian mau dalam bentuk sentimeter juga boleh, gitu. Biar nggak ada desimalnya juga bisa ya. Jadi ini tutup 175. Kalau 6 meter itu berapa senti? Naik berapa tingkat dia ya? Meter, desi, turun jadinya ya meter, desi, senti, 2 berarti kali 100. Enggak, yang ini 6 meternya dulu. 6 kali 100 gitu, karena turun 2 kali dia ya. 600 gitu juga yang ini.
Atau mau pakai meter juga nggak masalah ya. Nah sekarang gunakan perbandingan trigonometri yang tadi itu untuk menentukan T ya. Bisa ya? Ya silakan dilanjutkan. Oke, udah sampai mana nih? Udah sampai mana diskusinya? Sampai sini Bu. Perbandingan definisinya. Oke. Udah. Kosek sudah. Baru sampai kosek. Ya. Ya, silahkan. Grogi kalau Ibu liatin. Halo, yang di sini gimana? Udah? Udah dong. Oke, lancar ya? Lancar. Jaya. Kok berdua aja yang kerja nih, yang lainnya gimana nih? Udah, Bu, udah. Udah. Ya, yang G. Saya tukang nulis dulu. Oh gitu. Iya. Lagi 15 menit ya waktunya ya. Oke, sudah. Ketemu. Belum. Ternyata nilainya caranya gue injak begini. Iya. Udah itu bisa tuh. Kaget ya. Udah ada masalah. Oke. Coba ini ya. Ceritanya udah paham isi ceritanya? Udah. Nah, di apa yang diminta? Membantu Susilo dan Rani mengukur Apa? Tinggi tiang ya. Ukur tinggi tiang. Nah, kalau kalian lihat ini apa nih? AB ini apa namanya nih? Bayangannya siapa? Bayangannya Susilo ya. Terus AD itu bayangan dari tiang bendera. bayangan tiang bendera. CB tingginya Susila. Terus kalau T-nya ED tinggi tiang bendera. Ada nggak dua segitiga sebangun yang kalian temukan di sana? Ada Yang mana aja? ADE sama ABC. ABC itu ya. ABC. Nah, boleh kok dibuat di luar gini gambarnya. Buat dua segitiga. Jadi dua segitiga yang sebangun itu seperti yang di papan itu dipisahin gambarnya. Oke, silahkan diisi panjang sisi masing-masingnya. AB berapa tuh panjangnya? Ya, yang diketahui dah dulu. AD-nya? AD 6. AB-nya? Nah, yang dari A ke D itu 6. Terus dari B ke D 4. Nah, ini sisanya berapa nih? 2. Ntar dulu, yang ini di mana dapat 2 nih? Belum, bukan, enggak sama dia, enggak ada keterangan sama. Ya, isi yang diketahui aja ini. CB berapa tuh tingginya? Sentimeter. Itu beda satuan ya, meter. Kemudian AD-nya udah, DE-nya berapa? DE-nya itu tinggi tiang ya. Jadi belum diketahui. Ya, ditanyakan atau bisa kok ini ditulis variabel T gitu aja. T. Oke, karena dia dikatakan tadi sebangun,
Nah, yang mana aja sisi yang bersesuaian? Soal ini AB bersesuaian dengan yang mana? AB, Kalau BC, DE. DE. Nah, pakai konsep perbandingan yang kayak tadi itu ya untuk nyari T-nya ya. Setelah itu kalian kesimpulin itu perbandingan apa sih itu gitu ya. Iya. Ya, silakan lanjutkan. Oke, waktunya lagi 5 menit. Siapkan wakil kelompok ya yang mau presentasi ya. Boleh 2 orang, yang ke depan boleh 1 orang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan hentikan diskusinya. Sekarang wakil kelompok maju ya untuk presentasi. Oke. Ibu, belum gini ya. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Oke, Leonis. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, yang mewakili siapa? Sangayu. Kelompok 3, saya. Kelompok 4, kelompok 4. Halo, kelompok 4. Siapa yang di sana yang mewakili? Wira. Oke, jangan terpaksa Wira ya demi kelompok ya. Hah? 2 orang, nggak berani sendiri? Oke, nggak apa-apa 2 orang. Oke, untuk kegiatan yang pertama, Ibu tampilkan saja dulu LKPD-nya. Oke, untuk kegiatan pertama yang kelompoknya saya. Oke, kelompoknya saya. Silahkan. Hapus papannya dulu ya. Kok gitu? Habis ya? Untung kalian mau. Saya isi nomor ya persamaannya ya. Sesuaikan LKPD-nya.
Yang lainnya memperhatikan ya apa yang dikerjakan oleh kelompoknya Caya. Sudah, coba dijelaskan Caya. Dijelaskan apa yang menjadi hasil diskusinya. Nilai perbandingan di samping adalah tetap nilai perbandingan disebut sinus dari sudut A dan ditulis sin A. Oke, sambil hadap ke depan ya, jangan membelakangi teman-temannya. Putar. Nah, gitu kan enak dilihat itu. Yang kedua, nilai perbandingan tersebut disebut sinus sudut A dan ditulis cos. Cos alpha ya. Alpha. Ketiga, perbandingan tersebut merupakan tangen sudut A dan ditulis tan alfa. 4. Perbandingan samping merupakan kosekan sudut alfa dan ditulis kosek alfa. Yang kelima, perbandingan samping merupakan sekan sudut alfa ditulis sek alfa. 6. Perbandingan di samping merupakan kotangen sudut alfa dan ditulis kot alfa. Oke, nah itu hasil diskusi dari kelompok 3 ya, kelompok 3 saya ya. Kelompok yang lain gimana? Ada pertanyaan atau tanggapan? Sama. Kelompoknya Remawan gimana itu? Sama hasilnya? Sama. Kelompoknya Sangayu? Sama. Oke, nggak ada komentar berarti? Nggak ada. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk saya ya, sudah berani mewakili kelompoknya. Kalau tidak ada yang berkomentar, Ibu sedikit mereview ini ya, apa yang disampaikan oleh saya. Nah, jadi seperti yang tadi, kita punya dua segitiga yang sebangun di sini. Segitiga apa aja itu? Segitiga apa namanya? Yang ini ABD, lagi satu ABC ini ya. ABC, lagi satu segitiga apa yang sebangun dengan ABC? ADE. DE. Oke, sisi yang bersesuaian yang mana aja? AB dengan AD. Kemudian BC DE. Sisanya itu ya, si AC dan AE. Nah, jadi dari ketiga pasangan sisi yang pada segitiga sebangun ini kita bisa membuat 6 buah perbandingan trigonometri. Masing-masing yang pertama ini sinus atau disingkat sin. Yang kedua ini kosinus disingkat kos. Kos dibaca ya, jangan cos gitu ya. Kos ya. Yang ketiga itu tangen atau tan. Yang keempat kosek, yang kelima sek, dan yang keenam kotan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke
diskusi yang kedua. Nah, oke, yang mau mewakili kelompoknya Leonis. Oke, silahkan kelompoknya Leonis. Dihapus dulu papannya. Silahkan diceritakan hasil diskusinya. Oke, yang lainnya gimana? Kelompoknya Remawan gimana? Sama, nggak ada bedanya, sedikit aja. Sama banget. Kelompoknya Untari? Sama. Kelompoknya Rista? Sama. Oke ya, karena sudah sama, jadi Ibu nggak banyak komentarin lagi. Ya, jadi tadi berdasarkan hasil perbandingan trigonometri pada kegiatan 1 ada sisi sudut alfa, misalkan ini segitiga sudut alfa, kita fokus ke sudut alfanya. Nah, sisi di depan sudut alfa itu namanya sisi depan. Yang hipotenusa ini yang miring, yang di depan sudut siku-siku, ini siku-siku namanya sisi miring. Nah, sisanya sisi samping ya. Jadi nanti ada 6 perbandingan yang kita generalisasi seperti ini nanti. Sinus panjang sisi depan per panjang sisi miring dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Coba angkat tangan yang mau. Ini ya. Kelompoknya Remawan ya. Wira yang presentasi, silahkan maju Wira. Oh, Susila ya. Hapus dulu papannya.
Oke, silahkan dijelaskan apa yang dikerjakan itu. Sin A dengan kosek A. Kosek A sama dengan 1 per sin A. Sek A, cos A dan sek A. Sek A sama dengan 1 per cos A. Tan A dengan tan A. Log A sama dengan 1 per tan A. Sin A, cos A dan tan A. Tan A sama dengan sin A per cos A. Sek A, cosek A dan cot A. Cot A sama dengan cosek A per sek A. Oke, yang lainnya gimana? Sama. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan dulu ya untuk. Ya, jadi tadi kan kalian sudah mendefinisikan perbandingan trigonometri. Kalau sin itu sisi apa aja? Halo. Kalau sin A, sin alfa. Sin alfa perbandingan sisi apa aja itu? Sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan kalau kosek, ya kebalik ya. Nah, maka dari itu kita menemukan identitas. Ini namanya identitas. Kosek alfa itu sama dengan sepernya sin alfa. Begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi karena tidak ada yang berbeda, Ibu tidak bahas terlalu banyak, berarti kalian sudah paham. Dan yang terakhir, ya menyelesaikan masalahnya Rani. Berarti tinggal kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa tadi yang mau mempresentasikan? Silahkan. Penghapus papannya mana? Oke deh, Kak mau hapus papan. Sudah. Oke, silahkan dipresentasikan. Yang lainnya menyimak ya. Siapa tahu nanti ada beda jawaban. Perbandingan hanya untuk segitiga ABC dan segitiga AD. Yang sesuai adalah BC berbanding AB sama dengan DE berbanding AD. 175 per 200 sama dengan tinggi per 600. Tinggi ini sisinya sama dengan faktor kepentingan kalikan 600 dengan tinggi tiang bendera. Terus harus menghasilkan tinggi tiang bendera 525 cm. Kita jadikan satuan meter menghasilkan 5,25 meter. Oke, yang lainnya sama apa beda? Sama. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan ya dulu untuk kelompoknya Kang Ayu. Oke, stop. Jangan kebablasan tepuk tangannya. Ya, jadi sudah terjawab ya dengan perbandingan trigonometri tadi. Kita sudah bisa menghitung tinggi tiang bendera tanpa harus ngerobohin tiang benderanya gitu. Jadi walaupun kalian nggak perlu manjat tiang bendera, kalian juga sudah bisa mengukurnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing.
dari apa yang hasil diskusi kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ada berapa perbandingan trigonometri yang sudah kalian dapatkan tadi? Ada berapa ya? Ada 6 perbandingan trigonometri. Apa aja itu? Sin depan, Sin, cos, tan, kosek, sek, cot. Ya, jadi ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kosekan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kalau perbandingan sinus itu artinya perbandingan sisi panjang sisi depan per panjang sisi miring. Nah, tapi seperti itu kalian menghafalnya kan agak panjang ya, agak susah menghafalnya. Nah, gimana kalau kita singkat saja biar kita mudah untuk menghafalnya gitu. Sin depan per miring berarti sin demi, ya, sin demi, kos sami, tan desa, seperti itu ya. Sin itu sisi depan per miring berarti sin demi, ulang lagi. Kos itu samping per miring, sami, dan tan itu depan per samping. Oke, ya supaya kalian semangat lagi, kita adain game saja ya. Masih dalam posisi duduk. Aturan mainnya gini, kalau ibu bilang sin, kalian tepuk tangan sekali sambil bilang demi. Kalau ibu bilang kos, kalian kepalkan tangan seperti ini sambil bilang sami. Kalau bilang ibu kebilang tan, desa, seperti itu. Bisa? Coba cek sound dulu sekali. Sin, kos, sami, tan, desa. Oke, sekarang siap ya. Sin, kos, tan, kos, sin, tan, sin kos tan, berantakan ya. Ulang. Sin kos tan. Oke, tepuk tangan dulu deh untuk kita hari ini. Ya, jadi tak terasa waktunya sudah habis. Ibu apresiasi sekali aktivitas kalian hari ini sudah sangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu pengen dengar kesannya kalian pada pembelajaran hari ini. Mau memberikan kesan? Ayo, saya? Oke, cukup menyenangkan. Berarti nggak menyenangkan banget ya. Yang lainnya gimana? Biasa ya. Lagi ada yang? Oke, kalau yang paling menarik pas ngapainnya? Pas kegiatan apa? Bisa diskusiin apa aja ya. Kadang-kadang bukan diskusiin materi juga, diskusiin teman. Oke, jadi diskusi kelompok berarti senang ya kalian belajar di kelompok ya. Terus sulitnya kalian tadi pas ngapain? Pas presentasi grogi. Oke, ya nanti kita tingkatkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang trigonometri. Kalau hari ini fokus pada perbandingan sisinya, pertemuan selanjutnya masuk ke sudut, seperti itu. Nah, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran dengan para mesanti. pada sana. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Santi. Oh.